Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang penerapan barisan dan deret part 2. Minggu lalu kita masuk ke penerapan barisan dan deret aritmatika. Ini udah ya. Nah, sekarang kita ke penerapan barisan dan deret geometri. Nah, itu ada bunga majemuk dan nilai sekarang dengan bunga majemuk. Nah, untuk bunga majemuk sendiri itu adalah pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periodenya. Untuk rumusnya, untuk mencari nilai masa datang itu ada Fn-nya sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, atau ada satu rumus lagi, kalau seandainya bunganya dibayarkan beberapa kali dalam 1 tahun, nah itu kita pakai rumus yang ini, Fn sama dengan P dikali 1 tambah I per M dipangkatkan N kali M. Nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh soal ya. Nah, dimana sama dengan minggu lalu itu Fn-nya adalah nilai masa datang, kata kuncinya di masa datang ya atau nilai akhir. Kemudian P-nya di nilai sekarang atau nilai awal atau modal awal, pokoknya yang mencerminkan dia itu sekarang adanya nilainya. Dan I adalah bunga per tahun atau per periode, kemudian N jumlah tahunnya, dan M ini adalah frekuensi pembayaran bunganya per tahun. Misalkan frekuensi pembayaran bunganya per tahun adalah secara semesteran, berarti itu M-nya sama dengan 2, karena kan 1 tahun ada 2 kali semester ya, 2 semester. Nah, untuk nilai sekarang dengan bunga majemuk, itu nilai sekarangnya dengan bunga majemuk dari suatu nilai masa datang dapat dicari dengan rumus P sama dengan Fn per 1 tambah I pangkat N. Nah, rumus ini hanya perbedaan bentuknya aja. Ini Fn-nya dikeluarkan, ini dijadikan 1 per 1 tambah I kali 1 tambah I pangkat N. Nah, jika seperti bunga majemuk yang awal tadi, kalau bunganya dibayarkan beberapa kali dalam setahun, maka kita pakai rumus yang ini. P sama dengan Fn per 1 tambah I per M, kita pangkatkan dengan N kali M. M ini kan berapa kali frekuensi pembayarannya dalam setahun. Oke, untuk rumus sepertinya sudah cukup. Kita lihat ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal pertama, jika Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 50 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dimajemukkan, berarti ini bunga majemuk ya. Nah, berapa total deposito pada akhir tahun keempat dan berapa pula banyak pendapatan bunganya. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, kita lihat di sini yang diketahui mendepositokan uangnya di bank sebesar 50 juta. Nah, ini 50 juta ini kan deposito kan, berarti nilai awal ini. Kalau nilai awal artinya ini adalah si P-nya. Nah, dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berarti kalau bunga kan I ya. Nah, berapa total deposito pada akhir tahun keempat? Akhir tahun ya, ini berarti yang ditanyakan Fn-nya. Nah, berapa pula banyak pendapatan bunganya? Berarti pendapatan bunga bercermin dari materi minggu lalu, berarti ini I ya, I besar. Nah, kita salin ke sini. Tadi udah diketahui P-nya sama dengan 50 juta. Kemudian I-nya sama dengan 12% per tahun. Ini sama dengan 12 per 100 sama dengan 0,12. Nah, N-nya sama dengan N-nya 4 ya. Ditanya Fn dan I kan? Nah, jawab. Untuk mencari Fn kita gunakan rumus yang pertama tadi. Karena dia pembayaran bunganya hanya 1 kali dalam setahun, kan nggak ada dibilang pembayaran bunganya lebih dari 1 kali setahun di sini ya. Berarti kita pakai rumus yang pertama, yang P kali 1 tambah I pangkat N. Ini sama dengan P kita 50 juta dikali 1 tambah I kita 0,12 pangkat N. N-nya 4 ya. Pangkat 4. Nah, dengan 50 juta
1 tambah 0,12 kan 1,12 pangkat 4. Nah, ini kita cari dulu nilai ini. Ini 50 juta. Kita cari nilai 1,12 berpangkat 4. Pangkat 4. 1,12 pangkat 4. Pangkat 4 ini sama dengan 1,57351936. Nah, setelah didapat baru kita kalikan dengan 50 jutanya. Kali 50 juta. Hasilnya 78.675.968 rupiah. Oke, ini FN-nya. Nah, kemudian ditanya I-nya. Pada pertemuan lalu atau materi minggu lalu kan ada rumus FN sama dengan P ditambah P kali I kali N. Nah, ini kan sama dengan FN sama dengan P ditambah I kan? Ini kan ini. Nah, berarti dari sini dapat lagi kita turunkan rumusnya menjadi I sama dengan FN kurang P. Nah, jadi didapatlah rumus I-nya sama dengan FN kurang P sama dengan FN kita 78.675.968 dikurang P kita kan nilai awal tadi itu 50 juta kan? Nah, hasilnya adalah 28 juta sekian ya. 28.675.968. Oke, ini adalah pendapatan bunganya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini paham ya? Kalau masih ragu silakan diulang-ulang lagi videonya. Oke, untuk soal nomor 2. Nah, ke sini ya tengoknya. Nona Arvina ingin menabung uangnya di bank sebanyak 1.500.000. Nah, langsung aja kalau dia menabung berarti kan investasi awal nih. Berarti ini adalah si P kan? Oke, dengan tingkat suku bunga yang berlaku 15%. Kalau bunga berarti I. Oke ya. Nah, berapa nilai uangnya di masa datang setelah 10 tahun kemudian di masa datang? Jadi ini yang jadi pertanyaan, nilai uang di masa datang. Kalau nilai uang di masa datang, kata kuncinya masa datang berarti yang ditanyakan kan FN. Ya kan? Setelah 10 tahun kemudian. Nah, ini N-nya. Ini N-nya. Jika dibunga majemukkan secara semesteran, kuartalan, bulanan, harian. Nah, lihat di sini. Nah, ini kan dibunga majemukkan secara semesteran. Artinya dibayarkan bunganya secara semesteran. Kalau semesteran ini berarti 1 tahun itu ada berapa semester? Nah, kan 2. Berarti si M-nya di sini 2. Kalau secara kuartalan, ingat 1 tahun itu ada berapa kuartal? Secara kuartal ada 4 kan? Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Berarti ini M-nya sama dengan 4. Nah, bulanan 1 tahun ada 12 bulan. Berarti M sama dengan 12. Kemudian kalau dia harian, M-nya 1 tahun ada berapa hari? Kan 365. Berarti ini M-nya. Nah, nanti tinggal mengganti masing-masing M-nya aja. Kita cari satu aja ya untuk yang semesteran. 2A. Diketahui P-nya sama dengan 1.500.000. Kemudian I-nya sama dengan 15% per tahun. Sama dengan 15 per 100 ya, sama dengan 0,15. N-nya sama dengan, N kan tadi 10 tahun. Ditanya ada M tadi ya. M-nya di sini kalau yang A, M sama dengan 2. Ditanya FN. Oke, jawab. FN sama dengan, nah kan ada rumus kedua yang ada M-nya tuh. Kita gunakan rumusnya. Yang ini P sama dengan
sorry ya, sinilah. Fn sama dengan P dikali 1 tambah I per M pangkat N kali M. Nah, sama dengan P kita 1.500.000 dikali 1 tambah I-nya 0,15 per M. M kita 2, N-nya 10 kali 2, ya kan? Oke. 1.500.000 1 tambah 0,75 pangkat 20, 10 kali 2 ya, pangkat 20. Ini sama dengan 1.500.000 1 dikali 1 ditambah 0,75 kan 1, ini maaf, ini 0,75, ini 0,075, berarti ini 1,075 pangkat 20. Nah, selesaikan dulu yang bilangan berpangkatnya, baru dicari hasilnya. Nah, ini 1.500.000 dikali 1,075 pangkat 20. 1,075 pangkat 20. Hasilnya 4,2478511. Baru kita kalikan dengan 1.500.000. Hasilnya 6 juta. Hasilnya itu 6.371.776,65. Oke, jadi ini nilai masa datang dengan M sama dengan 2. Nah, untuk B, C, dan D bisa dicobakan sendiri ya berapa hasilnya. Terakhir untuk nomor 3. Untuk nomor 3, kita lihat ke sini. Bapak Feki seorang pengusaha berharap 5 tahun kemudian. Ini apa nih yang 5 tahun kemudian ini? M atau N? N-nya ya. 5 tahun kemudian berarti ini N-nya akan mendapatkan laba dari usahanya sebanyak 25 juta. Nah, 5 tahun kemudian itu dia berharap usahanya menjadi sebanyak 25 juta. Itu P atau Fn-nya kah? Nah, tadi kata kuncinya karena 5 tahun kemudian ya, berarti yang di sini 25 juta adalah si Fn. Ini Fn-nya bukan P ya. Kalau P yang kuncinya ada nilai sekarang, nilai awal, dan misalkan investasi awalnya. Nah, jika tingkat bunga yang berlaku saat ini 12%, kalau bunga kan I kecil, dibayarkan secara kuartal. Nah, ini kuartal M-nya sama dengan 4 ya, udah ada di sini. Nah, berapa laba modal awal? Nah, modal awal ya kuncinya, berarti ini adalah P-nya yang ditanya. Oke, kita tulis. Diketahui N tadi sebanyak 5 tahun. Kemudian yang diketahui lagi Fn sama dengan rupiah 25 juta. Lagi setelah FNI 12% per tahun. Ini sama dengan 12/100 sama dengan 0,12. Lalu M4 ya dikasih tahu. Yang ditanya ini P. Nah, jawab. Gimana cara mencari P? Kita gunakan rumus mencari P yang ada M-nya. Berarti P sama dengan Fn per 1 tambah I per M dipangkatkan N kali M. Nah, sama dengan Fn kita Fn 25 juta. Per 1 tambah I 0,12 per M-nya 4 tadi ya, dikali N dipangkat N kali M. N-nya 5, M kita 4. Oke, 25 juta per
1 tambah 0,12 bagi 4 0,03 pangkat 20 sama dengan 25 juta bagi 1 tambah 0,03 berarti 1,03 ya, pangkat 20. Nah, selesaikan yang di bawah dulu. 25 juta bagi 1 pangkat 0,3. Ini dulu ya. 1,03 pangkat 20. 1,03 pangkat 20 hasilnya ini 1,80611123. Hasilnya adalah 13.841.903,32. Oke. Untuk materi kali ini sepertinya sudah cukup. Silakan dipahami lagi dan diputar lagi videonya kalau masih kurang paham. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.